kita sudah berbicara tentang 3 rukun agama, ya, 3 usuluddin atau 3 arkanuddin. Jadi ya, bahwa rukun di dalam agama itu bukan cuma 2, bukan cuma Islam dan iman, tapi sesungguhnya 3. Arkanuddin itu salasah. 1 Islam. Islam ini dalam makna yang sempit, yaitu menjalankan syariah, ya. Karena Islam, iman, ihsan itu juga bisa disebut dalam satu kata Islam, tapi dalam makna lebih luas. Islamnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim berdoa, jadikan kami itu muslimaini laka. Nah, di situ Islam itu artinya dalam makna yang luas, mengandung baik Islam dalam makna syariah, iman dalam makna akidah, dan ihsan. Ya. Nah, seringkali kita melupakan, kita pikir bahwa rukun agama itu cuma 2, Islam dan iman. Padahal justru yang paling penting itu adalah rukun ihsan. Yang rukun ihsan itu seringkali dilupakan, sehingga Islam dalam makna sempit dan iman sebaliknya menjadi sumber kebaikan, dia bisa menjadi sumber keburukan. Orang menjalankan syariah dengan penuh semangat, tapi syariah yang dia jalankan justru menyebabkan dia riya, justru menyebabkan dia merendahkan orang lain. Saya suka kasih contoh, yang berjilbab merendahkan yang tidak berjilbab kalau perempuan, yang berjilbab dengan mode yang ngepop direndahkan oleh yang katanya berjilbab syar'i. Yang berjilbab syar'i kalah lagi sama yang berjilbab lebih syar'i lagi. Yang kata adik saya yang jualan baju itu, kadang-kadang seorang perempuan pesan baju bersama jilbabnya itu 12 meter bahannya. Ya. Nah, jadi Islam, semangat bersyariah itu bisa juga menyebabkan orang ujub, sombong. Yang sholat jamaah di masjid rutin menghina yang tidak sholat jamaah di masjid rutin. Dulu di zaman Rasul ada seorang laki-laki yang selalu ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi begitu salam dia langsung lari pulang. Sebagian yang sholat jamaah di situ merendahkan, ini orang apa? Sholat begitu selesai lari, katanya. Rasulullah bilang jangan bersangka buruk dulu. Coba dicari apa sebabnya dia begitu. Ternyata dia hanya punya 1 sejadah atau tikar untuk sholat, dan dia buru-buru pulang supaya tikar itu dipakai ibunya sholat, misalnya, ya. Nah, kita bisa begitu, merasa yang laki-laki juga begitu, pakai kopiah kayak saya, atau ada yang pakai jubah, pakai rida, merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan jangan menganggap dirimu suci, karena Allah itu lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Jadi bersyariah saja tanpa yang kita diskusikan sekarang ihsan itu bisa menjadi sumber keburukan. Memunafikkan orang, menganggap orang lain sesat, itu mungkin yang kedua. Beriman saja, memiliki akidah yang kuat, itu bisa menyebabkan gampang menyesatkan orang, ya. Nah, kita lihat Islam itu melahirkan syariah. Berislam itu identik dengan bersyariah dalam makna sempit, karena syariah dalam arti aslinya dulu itu artinya agama secara keseluruhan. Tapi syariah dalam arti menjalankan ibadah yang bersifat lahiriah. Nah, Islam dalam makna sempit itu melahirkan ibadah-ibadah syariah atau lahiriah. Kemudian yang kedua iman. Iman itu melahirkan akidah, ya, melahirkan akidah. Tapi kalau orang berakidah tanpa berihsan, maka akidahnya itu justru bisa membuat hatinya keras.
dia merasa mewakili Tuhan, dia merasa orang lain imannya lemah, dan dia ingin selalu marah-marah, selalu ingin berbuat kasar kepada orang yang dianggap akidahnya lemah. Padahal orang yang berakidah lemah itu harusnya didekati dengan apa yang disebut sebagai dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Nah, ini karena yang ketiga, rukun Islam yang ketiga dilupakan, yaitu ihsan. Nah, kalau berislam itu identik dengan bersyariah, beriman itu identik dengan berakidah, berihsan itu identik dengan bertasawuf yang melahirkan akhlak yang baik. Ibn Arabi misalnya mendefinisikan tasawuf sebagai at-takhalluq bi akhlaqillah. Tasawuf membersihkan hati itu adalah satu upaya untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita gambarkan bahwa kita ini berasal dari Allah, diturunkan ke bumi, ya, disebut biasanya melewati busur turun, qausun nuzul ke bumi, ya. Nah, kemudian dari bumi kita berjalan dengan ikhtiar kita, dengan pilihan kita secara sukarela kembali kepada Allah. Perjalanan kembali kepada Allah yang disebut busur naik atau qaus su'ud itu tidak lain adalah sebetulnya upaya menanamkan akhlak Allah pada diri kita. Makin intens atau makin kental kadar keilahian dalam akhlak kita, otomatis kita makin tertarik mendekat ke Allah terus. Jadi makin akhlak kita makin dekat kepada akhlak Allah, kita makin mendekat. Makin kita bertentangan dengan akhlak Allah, menjauh kita dari Allah SWT. Jadi perjalanan kembali kepada Allah itu yang disebut sebagai perjalanan tasawuf, atau disebut sebagai at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi ihsan itu melahirkan akhlak yang baik. Tasawuf itu adalah metodenya. Apakah mengikuti disiplin tasawuf atau tidak, tapi bertasawuf itu artinya membersihkan hati, ya, dari kotoran-kotoran, membersihkan fitrah kita dari kotoran-kotoran. Seperti kata Rumi, itu sebetulnya perjalanan menuju Allah itu perjalanan di dalam diri kita. Allah sudah ada di dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan, kata Rumi, adalah meruntuhkan dinding yang kita bangun sendiri yang memisahkan kita dari Allah SWT. Perjalanan membersihkan hati atau meruntuhkan dinding itulah yang disebut tasawuf. Dan kalau orang berhasil dalam melakukan perjalanan tasawuf, maka dia akan kembali menyatu dengan sumbernya, yaitu Allah SWT. Hasilnya tasawuf itu akhlak. Murtadha Mutahari misalnya membedakan apa bedanya tasawuf dengan akhlak. Tasawuf itu proses, akhlak itu hasil. Tasawuf itu dinamis, akhlak itu statis karena dia merupakan hasilnya. Nah, yang sama dengan perjalanan tasawuf itulah yang disebut ihsan. Hasilnya adalah akhlak yang baik. Makanya suka dikatakan bahwa ihsan, tasawuf itulah ihsan. Ihsan itulah tasawuf, ya. Jadi kalau orang utuh menjalankan 3 rukun agama atau arkanuddin, maka dia akan menjalankan syariah dengan baik, ya, didasarkan pada iman yang tidak tergoyahkan. Hasilnya harusnya adalah akhlak yang baik, ya. Seperti dikatakan misalnya salat, la sholata liman la tanhahu sholatahu anil fakhsya'i wal munkar. Tidak sholat orang yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, apakah kemudian ihsan itu bersyariah dulu, setelah itu naik beriman dulu, setelah itu berihsan? Tidak begitu. 3 hal yang berbeda tapi harus ada sekaligus. Hendaknya kita bersyariah dengan dilandaskan pada akidah,
Dan hendaknya syariah yang dilandaskan dengan akidah itu dilakukan dengan tujuan melahirkan ihsan. Makanya caranya bagaimana? Kalau dalam tasawuf, sholat hendaknya kita fahami makna sholat itu apa. Sholat itu harus khusyuk, ya. Sholat itu harus menghadirkan hati. Sholat itu harus memahami makna bacaan dan gerakan. Ketika kita memulai sholat, kita ketika Allahu Akbar, itu artinya kita ini nggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah SWT. Ya, kalau di dalam pemahaman tasawuf wahdatul wujud, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita sebenarnya sedang mengatakan yang ada hanya Allah SWT. Selain Allah SWT tidak ada. Jadi Allahu Akbar menjadi sama dengan ungkapan syahadat la ilaha illallah. Itu kalau di dalam tasawuf maknanya adalah la maujuda illallah. Yang maujud ini itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala dalam tajallinya, la maujuda illallah. Allahu Akbar ketika kita baca pada saat takbiratul ihram, itu artinya sebetulnya kita menyatakan syahadat ini. Syahadat dalam makna la ilaha illallah yang bermakna la maujuda illallah. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali bahwa yang maujud itu adalah Allah, tapi dalam tajallinya. Allah yang dibatasi, Allah yang terbatasi oleh persepsi kita, ya. Allah yang sudah menjadi kombinasi, kalau dalam itu wujud dan mahiyah. Wujudnya wujud Allah, tapi ada namanya mahiyah yang membatasi sehingga tajalli Allah SWT itu menjadi manusia, menjadi meja, menjadi batu dan lain sebagainya. Itu pembahasan yang rumit, tapi kira-kira ketika kita Allahu Akbar, kita langsung bilang kita ini nggak ada artinya. Kalau kita punya kelebihan, kelebihan itu Allah yang kasih. Bukan karena kita punya sesuatu yang menyebabkan kita jadi begini. Saya menjadi Haidar Bagir ceramah di sini ini karena saya berusaha. Nah, berusaha itu kan nggak mungkin kalau Allah tidak kasih kasab sama kita. Kan kalau Allah mau, Haidar Bagir ini bisa jadi penjahat. Emang kita yang punya kekuasaan untuk menjadikan diri kita seperti sekarang ini? Enggak. Allah SWT dari awal Allah ingin Haidar Bagir jadi seperti Haidar Bagir sekarang. Jadi apapun, kalaupun Haidar Bagir ini punya sesuatu yang bisa dibanggakan, maka itu bukan punya Haidar Bagir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua yang baik dari diri kita itu pujiannya hanya boleh diberikan kepada Allah, karena itu dari Allah. Kapan saja Allah mengambil, Allah bisa ambil tanpa kita punya daya upaya sedikit pun. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, sampai Imam Ghazali itu mengatakan, kalau kamu nggak bisa khusyuk dalam semua sholatmu, paling tidak khusyuklah waktu kamu mengatakan Allahu Akbar dalam sholat. Kalau kamu bisa khusyuk bahkan hanya ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, sholatmu itu nilainya sudah luar biasa besar. Karena apa? Pada saat itu kesombongan hilang, ujub hilang, ya, berganti dengan kerendah hatian yang luar biasa. Jadi nggak ada sama sekali alasan bagi kita untuk berbangga. Artinya nggak ada alasan sama sekali bagi kita untuk merendahkan orang lain. Tidak ada sama sekali bagi kita alasan untuk berprasangka buruk pada orang lain. Ya, semua sumber akhlak buruk itu apa? Takabbur. Makanya dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Bayangkan, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah. Zarah itu adalah metafor untuk sesuatu yang paling kecil, yang tidak kelihatan mata,
tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Karena apa? Semua akhlak buruk itu awalnya dari kesombongan. Dengki itu sombong. Dengki itu apa kalau kita tafsirkan? Kok orang lain dapat kebaikan, dia nggak berhak. Yang berhak dapat kebaikan itu cuma saya. Orang itu kok kaya sih? Yang pantas kaya itu saya, dia nggak pantas kaya. Orang itu kok populer sih? Nggak pantas dia populer. Yang pantas populer itu saya. Yang ngetop itu saya. Yang kerja keras, yang pinter bisnis itu saya. Kok dia kaya? Kesel saya sama dia. Sumbernya kesombongan. Merendahkan orang sumbernya kesombongan. Coba cari semua kejahatan, itu sumbernya kesombongan. Ya, makanya iblis ya itu menjadi contoh pertama karena dia takabur. Takabur itu adalah sifatnya iblis. Nah, maka kata Imam Ghazali, kalau kamu bisa khusyuk meskipun hanya pada saat kamu berkata Allahu Akbar di awal sholat, itu sholat kamu nilainya sudah luar biasa. Karena kamu sudah membunuh takabur yang menjadi sumber dari semua keburukan, ya. Contoh lain yang suka saya beri contoh juga yang sama, sujud. Sujud itu adalah saat ketika kita menempelkan dahi kita pada tanah. Makanya misalnya dalam madhab Ja'fari diwajibkan di tanah. Imam Syafi'i yang madhabnya kita anut itu di dalam Al-Um menyebutkan tidak mengapa jika seseorang melubangi sajadahnya agar dahinya menempel di tanah. Maksudnya apa? Ini bukan soal debat-debatan fikih atau apa. Itu sekedar mempertahankan simbolisasi dari sujud. Karena orang Arab itu kalau memaki orang lain, mau merendahkan orang lain, itu ucapan yang paling kasar adalah semoga dahimu dilumuri lumpur. Itu artinya kamu ini orang yang rendah. Nah, pada saat sujud itu kita seolah-olah melumuri dahi kita dengan tanah. Artinya apa? Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Saya ingat Ibrahim ibn Adham itu pernah mengatakan, di antara saat-saat yang paling membahagiakanku adalah ketika suatu kali aku ke masjid untuk sholat, terus aku merasa sakit. Karena itu aku berbaring di lantai masjid. Kemudian datang penjaga masjid, dia menendang kepalaku, bilang bangun, bangun. Terus dia tarik kakiku, dia seret sampai keluar ke masjid. Kata Ibrahim ibn Adham, itulah saat paling indah di dalam hidupku. Disadarkan bahwa meskipun dia sufi, dia tokoh besar, itu belakangan kan dia dikenal sebagai salah satu sufi yang paling utama. Itu dia diingatkan sebesar-besarnya dirinya, dia sebenarnya tidak berarti apa-apa di depan seorang penjaga masjid yang menendang kepalanya dan menyeretnya keluar dari masjid itu. Nah, sujud juga begitu. Kita ini nggak punya apa-apa gitu, ya. Terus begitu. Banyak simbolisasi sholat itu. Jadi saya ingin mengatakan nggak bisa, pokoknya syariah dulu, pokoknya asal dijalankan. Nggak ada iman dulu nggak apa-apa. Atau nggak perlu sholat itu dilakukan dengan ihsan sehingga melahirkan akhlak. Tidak. Bahwa kita berharap ada lingkaran yang terus berulang yang menyebabkan misalnya tadinya kita menjalankan syariah dengan iman tipis. Nah, kalau kita jalankan syariah itu mudah-mudahan Allah SWT menebalkan iman kita. Tadinya kita melakukan ibadah dengan secara syar'i, iman yang tipis, kemudian imannya menjadi tebal, muncullah ihsan yang tipis misalnya. Terus begitu. Kita tentu berharap tambah lama kita menjalankan syariah dengan iman yang makin kuat dan dorongan untuk berihsan atau memiliki akhlak yang baik. Tapi nggak bisa dua-duanya, nggak bisa terpisah itu. Tiga hal yang berbeda
tapi sesungguhnya itu merupakan satu kesatuan yang nantinya menjadi Islam dalam makna yang luas itu, ya. Nah, jadi ihsan itu adalah sebetulnya sama dengan bertasawuf, ya. Kalau ingat itu ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Beribadah, saya selalu menafsirkan karena saya lihat ada orang-orang baru, nggak apa-apa saya ulang sedikit. Anta budallah itu kalau saya menerjemahkannya yakni memuja Allah. Beribadah itu kalau dalam bahasa Inggris juga dimaknai dengan to worship Allah. Worship bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris. To worship itu artinya bisa menyembah, bisa memuja, bisa mencintai. Jadi saya selalu kasih contoh, he worships her, itu artinya dia begitu cinta pada si perempuan itu, memujanya, ya, sampai-sampai dia seolah-olah menghambakan diri kepada perempuan yang dipuja itu. Pokoknya hidupnya ingin membahagiakan perempuan itu. Perempuan itu minta apapun, dia akan berusaha memenuhi. Itu artinya beribadah. Makanya anta budallah saya terjemahkan memuja Allah ka'annaka tarah, ya. Ka'annaka itu dalam bahasa Arab artinya seolah-olah, tapi seperti kata Ibn Arabi, ka'annaka itu artinya bukan seolah-olah. Karena ngelihat Allah itu nggak bisa dengan mata ini, ya, maka dikasih ka'annaka, artinya apa? Melihat Allah bukan beribadah atau memuja Allah dalam keadaan seolah-olah kamu melihatnya, tapi beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu melihatnya, tapi kamu tidak melihat dengan mata kepala. Karena itulah ditambah kata ka'annaka. Jadi kalau mau diterjemahkan dengan ini, dengan lebih romantis, memuja Allah sedemikian sedemikian intensnya sehingga kamu memujanya itu dalam keadaan Allah itu terbayang-bayang terus pada diri kamu. Itu memuja Allah dalam keadaan Allah selalu terbayang-bayang pada dirimu. Sebagaimana seorang kekasih selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya. Anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah, dan kalau kamu tidak bisa melihatnya, atau kadang-kadang terjemah dan tidak sekali-kali kamu bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Meskipun di dalam bacaan Ibn Arabi lagi itu hadisnya tidak diubah, tapi dibaca anta budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Dan kalau kamu sudah meniadakan dirimu, pada saat itu kamu akan kelihatan Allah. Nah, meniadakan diri itu adalah ciri orang yang mencinta. Seperti tadi seorang laki-laki yang memuja seorang perempuan, dirinya sudah hilang, dirinya tidak penting. Yang penting itu adalah perempuan itu. Saya kasih contoh misalnya, suatu kali katanya Majnun, Qais, sudah pernah saya ceritakan sini. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu pasti senang sama cerita ini, bapak-bapak juga. Jadi Qais itu sekali waktu datang di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Laila. Qais ini yang disebut Majnun, tergila-gila oleh Laila. Terus Laila ngelayani orang gitu makan, tiba-tiba Qais atau Majnun menjatuhkan piringnya dia, krompiang pecah. Terus Laila bilang, kenapa kamu jatuhkan piring itu? Orang tanya, kamu ngapain memecahkan piring itu? Kata dia, supaya Laila menegur saya kenapa memecahkan piring itu. Apapun yang datang dari orang yang dicintai, meskipun secara normal itu buruk, tetap terasa merdu pada orang yang cinta. Karena bagi dia sudah nggak penting, dia ditegur itu nggak penting. Yang penting apa saja yang keluar dari orang yang dicinta, itulah
tujuan orang mencinta. Makanya Ibn Arabi membaca wa in lam takun taroh. Kalau kamu sudah bisa meniadakan dirimu sebagaimana pencinta meniadakan dirinya di hadapan orang yang mencinta, pada saat itulah kamu bisa melihat Allah. Ya. Nah, karena Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan apa? Allah itu tidak menciptakan di dalam rongga dada dua hati. Kalau dua hati enak, satu bisa diisi egoisme, satu diisi Allah. Tapi Allah bilang enggak, Allah hanya menciptakan satu hati di dalam rongga dada manusia. Ya kamu tinggal milih. Kalau kamu isi egoisme, Allah enggak ada di situ. Kamu isi egoisme 50%, Allah tinggal 50%. Kamu isi egoisme 90%, Allah tinggal 10%. Dan repotnya egoisme itu enggak bisa 10%. Egoisme itu ya 100%. Jadi begitu kamu isi hatimu dengan dirimu sendiri, maka Allah, kamu kehilangan akses terhadap Allah SWT. Ya, pilihannya kalau mau ketemu Allah, mau bisa melihat Allah, maka pilihannya hilangkan dirimu. Itulah maknanya ihsan. Maka ihsan itu identik dengan cinta. Dan kalau orang sudah memiliki cinta, sudah hilang egoismenya, maka dorongannya apa? Selalu mau berbuat baik sebaik-baiknya kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Itu cirinya orang yang berihsan. Ihsan itu katanya artinya ada 4, semua berkaitan. Yang pertama, kesempurnaan, berbuat sesuatu yang sempurna, itu ihsan. Arti kedua, berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Arti ketiga, berbuat sesuatu yang indah. Arti keempat, berbuat sesuatu yang pas pada tempatnya. Itu artinya ihsan. Ya. Nah, kita hanya bisa berbuat sesuatu yang indah, yang sempurna, kebaikan yang paling baik, ya. Melakukan sesuatu yang pas itu kalau dilakukan dengan dorongan cinta. Dalam arti dilakukan dengan hilangnya dorongan egoistik. Dengan hilangnya dorongan egoistik, ya. Nah, hilangnya dorongan egoistik ini, itulah yang disebut sebagai husnul khuluq. Husnul khuluq. Lihat ya bahwa husnul khuluq itu artinya akhlak yang indah. Husnul khuluq. Dan kata husn itu berasal dari ha, sin, nun yang kemudian membentuk kata ihsan. Ihsan itu artinya melakukan sesuatu dengan husnul khuluq. Nah, misalnya dalam hadis dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka perlakukanlah orang dengan akhlak yang husn, dengan akhlak yang indah. Ya, akhlak yang husn. Nah, husnul khuluq inilah ihsan. Husnul khuluq inilah ihsan. Ya. Misalnya ketika dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dengan kata lain, Rasulullah mengatakan aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya mengajar orang untuk memiliki husnul khuluq. Dalam ketika Allah SWT memuji Rasulullah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Akhlak, khuluq. Ya, akhlak, khuluq. Nah, khuluq yang apa? Khuluq itu seperti khalq. Khalq itu, khalq dan khuluq itu dari akar kata yang sama, kha, lam, qaf. Nah, kalau khalq itu ciptaan fisik, itu khalq. Kalau khuluq itu bawaan manusia yang bersifat non fisik, disebutnya khuluq. Ya. Nah, husnul khuluq itu adalah sama dengan ihsan. Tadi seperti saya katakan,
ihsan itu identik dengan tasawuf. Tasawuf itu proses dinamis untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah, dan hasilnya adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu sama dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah sering saya sampaikan, akhlaknya Allah itu terinci dalam asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma'nya Allah kalau digabung 99 asma Allah itu menjadi Ismuhul A'zam, namanya yang paling agung. Ismuhul A'zam itu apa? Allah. Allah itu disifati oleh dirinya sendiri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau dikatakan tasawuf itu adalah proses untuk bertakhalluk bi akhlaqillah, artinya proses untuk menimbulkan rahmah di dalam diri kita.